Ya, sebetulnya saya memang bagian dari Satgas percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok. Ya, jadi di sini saya justru memberikan suatu ide ya ke depan bagaimana supaya penanganan ini bisa lebih efektif, ya. Dan lebih terasa betul-betul penanganannya di masyarakat. Nah, saya sebetulnya mengutip dari pernyataan Dirjen WHO, itu Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, ya, yang dia tuh menyatakan ada 4 prioritas esensial WHO dalam menangani COVID-19. Ya. Yang pertama adalah dia katakan prevent amplifying event, atau dalam bahasa Indonesia itu mencegah penyebaran kasus. Ya. Nah, ini yang sudah lazim ditangani oleh Satuan Tugas COVID Kota Depok, yaitu sudah bekerja sama dengan kampus siaga COVID maupun juga dengan satuan tugas di wilayah kelurahan maupun kecamatan. Ya. Yang kedua adalah give the basic right, yaitu memberikan hak dasar kepada masyarakat. Ya. Nah, ini juga alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Satuan Tugas COVID, yaitu di Dinas Sosial, di mana kami dari Pemkot itu memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang sedang melaksanakan isolasi mandiri. Ya. Kalau yang di rumah sakit jelas itu sudah sudah ditangani semua, ya, artinya full board lah kalau di rumah sakit itu. Artinya full board lah kalau di rumah sakit itu. Nah, yang ketiga adalah protect the vulnerable, ya, atau melindungi warga yang rentan terhadap COVID. Nah, ini yang tentunya menjadi motivasi kita, ya, karena memang kita sekarang ini belum melakukan perlindungan terhadap yang rentan. Ya. Nah, ketika saya mencoba untuk koordinasi dengan Dinkes, ya, nanti bisa dikonfirmasi juga ke Dinkes. Nah, ternyata di Dinkes sebelum jauh ada kasus pandemi ini, ada program yang namanya adalah standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal. Iya, di mana salah satu kegiatan itu adalah melakukan pengukuran parameter kesehatan metabolik masyarakat. Seperti misalkan berat badan, ya, ukuran lingkar pinggang, ya, kolesterol, gula darah, sama asam urat. Rematik ya. Iya, sama tensi, ya. Nah, ini sudah datanya pun sudah ada, gitu. Nah, tentunya ini tinggal kita lanjutkan. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya kan kalau kita memiliki data kesehatan metabolik, ya, masyarakat Depok secara utuh, bahkan seluruh masyarakat, tentunya kita bisa membuat peta rentanan. Ya, warga mana saja yang rentan terhadap sebetulnya orang yang mengalami kendala dalam kesehatan metabolik, biasanya dia akan berdampak pada imunodefisiensi. Atau penurunan imunitas tubuh, imun tubuh. Nah, itulah yang menjadi rentan terhadap berbagai macam penyakit maupun virus, gitu, ya. Nah, mengingat sekarang pun juga kebanyakan kasus meninggal karena COVID itu rata-rata orang-orang yang komorbid, ya. 90% itu komorbid. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Nah, penyakit penyerta itu biasanya ya disebabkan karena ketidakstabilan dari kesehatan metabolik tadi itu. Gitu. Jadi kalau kita bicara preventif, nah tentunya himbauan dari WHO ini sangat-sangat harus menjadi pertimbangan kita dalam melakukan pencegahan ini. Ya, jadi ini insya Allah
pihak Dinkes itu sudah selama ini juga sudah melakukan pengukuran parameter kesehatan metabolik tersebut, ya. Nah, karena masuk masa pandemi, jadi seolah itu terhenti gitu kan. Nah, padahal itu mestinya justru harus lebih digalakan. Harusnya dijalankan. Betul. Nah, insya Allah ini akan lebih digalakan lagi, ya. Untuk dalam rangka kita bisa menyajikan peta kerentanan masyarakat Kota Depok. Jadi nanti peta tersebut akan di-overlay dengan peta zonasi dari COVID tersebut, zona merah atau zona oranye gitu, ya. Sehingga misalkan kalau kita melihat nanti ketika kita overlay, ya, kita padu serasikan itu di mana ada zona merah, nah di situ keberadaan orang yang rentan seperti apa, ada di mana. Nah, itulah yang menjadi fokus dan lokus dinas kesehatan dalam melakukan monitoring terhadap masyarakat. Artinya jauh lebih efektif lagi gitu. Dengan demikian, betul ya. Nanti apakah dari puskesmas yang akan melakukan monitoring dan mendatangi ke rumah-rumah tersebut, baik itu memberikan edukasi maupun memberikan juga solusi, ya, obat untuk menanggulangi orang-orang yang mengalami kendala dari kesehatan metabolik tadi. Kalau yang gula darah tinggi, ya mungkin perlu ada obat untuk antinya gitu ya. Orang yang asam urat tinggi juga begitu. Selain itu juga diberikan edukasi juga. Edukasi bagaimana mereka menjaga kesehatan tubuh, pola makan, pola hidup lainnya, ya, supaya mereka bisa menjaga secara mandiri semua kesehatan metabolik tersebut. Nah, yang keempat, ya, prioritas esensial dari WHO itu adalah educate, empower, and enable community. Ya, artinya mengedukasi dan sekaligus memberdayakan komunitas atau masyarakat. Ya, yaitu dengan edukasi ini adalah memberdayakan komunitas itu supaya mereka mampu untuk melindungi mereka sendiri, sekaligus melindungi orang lain, gitu, ya. Artinya tidak menular juga gitu ya? Iya, artinya dengan adanya edukasi mereka paham, mereka mampu melindungi komunitasnya, masyarakatnya, dan melindungi orang lain juga di luar itu. Nah, ini yang kita sedang galakan juga, dan alhamdulillah hari ini saya kedatangan komunitas yang menamakan mereka tim Rumah Teduh. Rumah Teduh, ya. Di mana mereka rencana akan membuat rumah, bukan membuat sih, menyewa rumah gitu ya. Itu untuk menampung pasien positif COVID, ya, sebagai tempat isolasi mandiri. Ya. Artinya mereka nih dari sendiri, Pak, ya? Sendiri, tidak ada pembebanan biaya sama sekali. Oh, gitu. Nah, ini yang saya katakan gayung bersambut, di mana kita sedang ingin melakukan pemberdayaan komunitas, ya kan, sama-sama kita menangani kasus COVID ini, ya mereka hadir ke sini, gitu. Nah, ini alhamdulillah kita sangat mendukung, dan saya juga sudah melapor kepada Pak Wali Kota PJS, ya, beliau juga sangat mendukung, ya. Namun karena hari ini ada demo di mana-mana, ya, kami tadinya rencana mau survei, ya, ke lokasi, tapi ternyata pemiliknya terlockdown di Jakarta, tidak bisa ke Depok, gitu. Ya. Jadi pemiliknya orang Jakarta, dia punya rumah di Depok, yang itu dia yang pemilik rumahnya sudah setuju menggunakan itu, ya. Nah, kedepannya kalau nanti saya juga sudah lapor juga ke baik ke wali kota maupun ke wakil ketua gugus tugas, ya, ke satuan tugas. Nah, nanti ada tindak lanjutnya, kita akan melakukan edukasi dulu ke masyarakat. Ya. Edukasi dulu, tidak langsung sosialisasi. Oh, gitu. Ya, betul. Ini salah satu model komunikasi kita ke publik. Gitu. Karena khawatir kalau kita langsung, di sini akan ada ini ya, akan ada rumah penampungan untuk COVID. Nah,
yang terjadi malah nanti penolakan. Masyarakat sekitar ya. Iya, keberatan nah kita gitu. menghindari seperti itu. Jadi yang akan kita lakukan adalah kita akan edukasi dulu. Ya, apa itu virus COVID, ya kan, bagaimana dampaknya, penanganan seperti apa, bagaimana kesehatan ini, menjaga kesehatan metabolik tadi. Terus untuk menumbuhkan apa? Menumbuhkan empati. Menumbuhkan empati. Nah, itu juga kata kunci kita. Ya, kita akan menciptakan suasana empati di kalangan masyarakat terhadap pasien-pasien ini. Jadi positif. pasien yang positif ini jangan kita musuhin. Iya. Jangan kasih sanksi sosial lah kayak Jangan kasih sanksi sosial, justru kita supaya kita juga menimbulkan hormon endorfin ya, yang membuat kita bahagia. Ya kita harus bisa menciptakan suasana yang nyaman. Gitu. Kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah kan endorfin akan muncul kan, kebahagiaan itu kan. Nah, dengan kita bahagia kita positif juga akan positif dan kita akan mendapatkan tubuh kita, sistem imun kita menjadi baik. Menjadi baik, betul. Nah ini jadi komunikasi empati ini yang saya juga akan coba bangun, ya, sehingga ini juga akan menumbuhkan itu tadi pemberdayaan masyarakat terhadap penanganan COVID ini. Gitu. Nah ini sebagai terobosan baru, ya, ini nanti akan dijadikan sebagai percontohan. Yang mudah-mudahan ini akan menggugah juga pihak-pihak komunitas masyarakat lainnya untuk saling membantu, gitu.